Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wahdah wassalatu wassalamu ala man nabiyyina Muhammadin wa ala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fi kitabihi wa sunnatihi tabaraka bil haqq. Ibarat qurbanan fatukum bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala naqulaka qala innama yataqabbalu minal muttaqin. Qala idzan faqulu minha wa atimul ba'isal faqir. Wa qala idzan faqulu minha wa atimul al-qani'a wal muhtaj. Apalah itu inna akhirnya kata-kata fasili rohika hari nasyari akal wal akal. Apalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makana lalu sa'atun walam yudohi walayam robbana disolatan. Apalah Nabi Aidon wakulu watasoddaku wastamtimu bijulu jiha wala tabi'akumha. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahmala dalika minasyaitin asyakirin al-hakim. Hadirin hadirat rahimahumullah ibu bapak dan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang. Rata-rata yang diberi orang-orang yang umurnya panjang sudah tua-tua, sudah senior. Umur panjang itu artinya harus ada kesadaran bahwa sisa umur kita tinggal sedikit. Ini yang penting sekarang untuk kita lebih sedikit daripada yang sudah kita jalani. Jadi waktunya tinggal sebentar. The time is almost finished. Waktunya kita untuk hidup itu hampir selesai. Maka mari kita gunakan yang sedikit itu sebaik mungkin agar meskipun sebentar tapi punya efek perubahan, efek petunjuk, efek pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpinan cabang Muhammadiyah Mulia beserta segenap jajarannya, segenap pimpinan ranting Muhammadiyah ranting Aisyah juga cabang Muhammadiyah yang kami hormati. Oleh bagian tabligh saya dibebaskan untuk memilih materi. Pagi ini sengaja saya pilihkan materi yang aktual. Dalam beberapa hari lagi kita akan bersama-sama masuk ke perhelatan akbar ibadah kurban. Kurban itu ibadah dan aspeknya bisa sosial, bisa ritual. Yang sosial silahkan berkreasi. Kalau yang ritual itu tidak boleh. Kurang apa Allah suka mengajarkan lewat Rasul. Maka tidak ada tema-tema yang lain selain kurban. Mestinya di hari-hari ini ada 3 tema besar. Tema tentang haji atau hijul bimain. Haji itu panggilan Allah lewat lesannya Ibrahim. Semua dipanggil, semua diundang. Sekali lagi haji adalah sanehan Allah yang merupakan panggilan. Allah yang memanggil, tapi tugaskan Ibrahim untuk memanggil, dan yang dipanggil ini semua. Kemudian setelah Ibrahim itu memanggil, lambat tahun syariat itu berjalan. Bagaimana manasiknya haji Ibrahim kita tidak tahu. Kita hanya tahunya bahwa Ibrahim itu sudah memulai lebih konkret untuk memanggil manusia berhaji. Tapi selama 1500 tahun kemudian para mubalik yang ada, para dai yang ada itu terlalu kreatif. Maka para mubalik, para dai kreatif boleh dalam lapangan sosial, tetapi dalam lapangan ritual atau mansakan atau manasik tidak boleh. Terjadi betul 1500 tahun kemudian haji itu bubrah karena memang para pembukanya berkreasi di dalam ritual manasik. Sampai kemudian 1500 tahun kemudian di masanya cucu anaknya, dulunya Abu Hurairah namanya Muhammad, kemudian didapati bahwa haji itu sudah
full kreasi, sampai tawaf saja telanjang. Di seputar Ka'bah ada 360 patung. Itu hasil kreasi dari pemuka-pemukanya, bukan semata-mata untuk melecehkan agama Tuhan, tapi mereka berkreasi. Masa orang tua itu kan memiliki Baitullah, kita itu keadaannya penuh dosa, pakaian kita itu berlumuran berbagai kemaksiatan, masa kita pakai? Akhirnya tidak usah pakai saja. Ini terjadi betul tawaf telanjang, bukan semata-mata untuk penistaan atau penodaan, bukan, tapi karena kreativitas di bidang itu. Maka kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menghidupkan kembali syariat haji itu dalam wujud baru namanya Hijjul Bait. Hijjul Bait itu tausiah atau perluasan dari haji. Jadi haji itu syariat Nabi Ibrahim, kemudian dikonstruk kembali tausiah. Namanya sudah bukan haji saja, tetapi Hijjul Bait yang haji masih di dalamnya. Tetapi haji itu di musim haji. Sementara ada orang Hijjul Bait di luar musim haji ya. Hijjul Bait itu artinya mengunjungi Al-Bait. Al-Bait itu Baitullah, Baitullah itu Ka'bah. Jadi Hijjul Bait itu visitasi Ka'bah, mengunjungi Ka'bah. Mengunjungi Ka'bah di musim haji, ya haji. Tapi tidak bisa haji di luar musim haji, tapi bisa dikunjungi jadi umroh. Bahkan mengunjungi Ka'bah itu bukan hanya umroh, tapi juga tawaf. Ya bagi orang Mekah yang harus bepergian jauh, yang soleh-soleh itu sebelum pulang menyampai ke rumah itu menyempatkan Hijjul Bait. Kalau bisa ya umroh, sewaktu-waktu bisa umroh. Tapi kalau mau umroh sampai pada lain kali bisa cukup dengan tawaf. Tawaf juga Hijjul Bait. Kalau mau tawaf ternyata sudah berjubel banyak jamaah kemudian yang membagi Ka'bah. Akhirnya dia tidak tawaf, hanya melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah juga Hijjul Bait. Tapi melihat Ka'bah semua, melihat Ka'bah yang ada orang tua. Bukan melihat Ka'bah di sajadah, bukan tua. Dan Nabi itu mengatakan bahwa inna lillahi mi'atan wa isrina rahmatan inda baitihi al-haram. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 120 rahmat di seputar Ka'bah, di seputar Baitul Haram. Al-Bait al-Haram, Ka'bah yang mulia. Situna lintaibin, 60 rahmat untuk yang tolak. Wa arba'una lil musallin, 40 rahmat untuk yang sholat. Wa aisruna lin nadirin, 20 untuk yang melihat Ka'bah saja mendapatkan 20. Jadi maka memang Hijjul Bait itu yang setidaknya datang untuk melihat Ka'bah. Syukur bisa umroh dari resort, kalau ya dengan tawaf, karena tawaf itu lebih utama daripada sholat. Tawaf di Masjidil Haqqi, nah itulah bukan tawaf keliling keraton lalu itu pasok. Itu tawaf itu 60. Ini prosentase bagi para kunting tentu menarik. Tawaf itu lebih utama daripada sholat di depan Ka'bah, karena tawaf itu nilainya 60 rahmat, sementara di sholat itu 40. Dan tawaf itu juga sholat. Rasul bersabda, at-tawafu sholatun illa akalla fihi al-kalam faman takallama fihi fala yatakallamu illa bi khairin. Tawaf itu jadi sholat, ini dibolehkan ngomong-ngomong, maka memang harus suci. Nek sa'i tidak suci tidak apa-apa, tapi tawaf harus suci tentu batal ya. Wudhu lagi kemudian melanjutkan. At-tawafu sholatun, tawaf itu sejati ini loh, sholat. Tetapi asal nabi al-kalam, tapi boleh di dalam tawaf itu bercakap-cakap, ngomong-ngomong boleh. Paman takallama fala yatakallamu illa bi khairin. Ini yo foto-foto lewat sing sapa wong arep ngomong aja coba sing apik. Jadi orang wis entuk piro iki ora kok. Ayo ngomong ora kok. Tapi dalam sholat kan nggak boleh. Ini orang ini loh, ucap-ucap semua bergila, nangis juga boleh, nangis saking-saking. Maka Hijjul Bait dan haji tema penting. Tema yang kedua itu tema tentang Al-Qurban.
bentar lagi kita akan melaksanakan haji dan umroh, haji dan Idul Fitri dengan segala rangkaiannya. Itu ada di dalamnya tema tentang puasa Arafah. Dan ini sedang menarik-menariknya hari ini. Di beberapa belahan kita semua puasa nih. Tengok ke Muhammadiyah hari ini kok malah bodoh itu diragukan ke Muhammadiyah. Ada? Itu hanya soal lele-lelean antara sing dipasani kuwi wukuf di Arafah ataukah puasa Arafah tanggal 19. Sekilas saja supaya kita tahu, tahun 2 itu sudah mulai disyariatkan puasa Arafah setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Arafah sendiri kala itu tidak menunjuk nama tempat wukuf. Ya, namanya sama-sama Arafah, tetapi belum ada wukuf karena wukuf itu disyariatkan tahun disyariatkan kemudian dilaksanakan lagi tahun 10. Jadi selama 8 kali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada puasa Arafah tanggalnya 9 dan tidak ada wukuf karena wukuf belum ada. Kemudian pada tahun 10 Nabi membarengkan antara wukuf di Arafah dengan puasa puasa Arafah itu puasa tanggal 9. Wukuf di Arafah itu adalah Al-Hajj Arafah. Arafah sebagai nama puasa Arafah itu menurut saya dikoreksi kalau keliru. Belum tentu Arafah maksudnya Arafah itu sama seperti jetis kalau jetis kalau saya itu pernah jadi kepala Bapak Desa. Ono manten yang jetis papa, turun boleh jetis itu. Kode-kode jetis loh. Ya orang bakal ketemu anggota jetis itu. Ikut itu jetis itu tahu banget nanti. Rekane ya rasa takon kok bisa hafal. Pak Dukuh betul nonton jetis itu. Terus pulau telepon apa? Coba jadi Pak itu jenis yang Arafah pun yang dimaksud puasa Arafah rindu dari disayangkannya si Al-Hajj Arafah bisa jadi bukan Arafah dalam arti pada. Nah sekarang ada yang kemudian merasa mewajibkan atau mengharuskan bahwa puasa Arafah itu ketika puasa sedang dilaksanakan wukuf di Arafah. Nah kalau tidak terjadi wukuf bagaimana? Bisa tidak terjadi itu misalnya karena keamanan sedang berat tidak ada hukum maka tanggal 9 tetap walaupun tidak ada tapi ini sekedar untuk kita itu berlapang dada saja tidak perlu yang mungkin ini adalah hikmahnya agar kita itu merenung betul belajar betul ya. Sehingga harus bagaimana kita anut Muhammadiyah itu bukan kira-kira adalah kita itu Muhammadiyah ini kira-kira wis bukan terpengaruh pokok tapi kalau dicurangi jangan kaget tapi nanti kita mainkan BSI kalau kan pindah mandiri saja ya Pak. Bapak, tema yang ketiga yang mungkin kita bisa tidak perhatian itu adalah tema tentang solidaritas internasional, di mana hari-hari ini saudara kita di Palestina itu nestapa luar biasa. Sudah Oktober tahun lalu korbannya berapa? Terkini terakhir bahkan bisa sudah 37.000 orang. Yang hampir separuhnya adalah orang-orang yang secara hukum internasional itu merupakan pelanggaran karena anak-anak, orang tua, wanita, bahkan bayi yang masih di dalam perutnya pun sengaja memang karena ada genosida. Genosida itu pemusnahan. Panjang Israel gagal itu panjang berusaha untuk agar orang Palestina itu lenyap. Dia ya semua sudah dari partai ini belum menteng di partai ini kalau dan ini terjadi maka kita yang setidaknya doa para imam mau tahu itu sebenarnya ada himbauan tentu ya orang pati orang pati sampai ini adalah momentum untuk kita membacakan kunut nazilah ya, mendoakan mereka syukur ya ada bantuan donasi ini sekarang ada itu di online ya
yang menjadi pertanggungjawaban atas donasi Palestina mendapatkan kaos seluruh umatnya untuk sana. Silakan saja yang berbeda donasi baru ganti kaos. Kalau menarik, ada 3 tema itu. Dan nanti kita di akhir sebenarnya sekilas kita cukup sempatkan untuk sholat gaib bagi para korban di Palestina saja.